Perlu diketahui saudara, sore hari ini Mbak Jan akan berbagi cerita ya saudara. Berbagi cerita di mana Gus Samsudin telah memberi amalan saya untuk menarik barang pusaka ya saudara. Amalan tersebut saya jalani sudah sekitar 2 minggu ya saudara. Mungkin 4 hari atau 5 hari amalan tersebut bisa saya pakai, dalam arti saya praktekkan untuk menarik barang pusaka atau barang gaib lainnya ya saudara. Tapi Gus Samsudin tersebut berpesan kepada saya bahwa kalau Mbak Jan sudah bisa menarik pusaka, tolong digunakan dengan hal-hal yang baik ya saudara. Tidak boleh untuk sesuatu yang jelek seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat subscriber ya, subscriber saya, subscriber lover saya yang berada dimanapun ya saudara, terutama yang berada di dalam negeri ya, Indonesia tercinta ya saudara, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan mana itu, Palu, Banjarmasin dan sebagainya saudara ya. Mbak Jan memang kurang paham tentang daerah-daerah tersebut. Yang penting Mbak Jan bisa mengutarakanlah subscriber lover saya dimanapun ya. Dan yang berada di Jawa Barat saudara, semua Jawa Barat adalah saudara saya. Semoga Jawa Barat selalu diberi kesuksesan semuanya, orang-orangnya, dan diberi rezeki yang banyak, umur yang panjang. Dan yang berada di Jawa Tengah saudara, Solo, Jogja dan sebagainya, mungkin daerahnya tidak saya sebutkan semua karena memang banyak sekali ya saudara. Saya percaya bahwa Jawa Tengah adalah saudara saya juga. Dan yang berada di Jawa Timur saudara, terutama Malang, Surabaya dan sebagainya lah, Probolinggo dan sebagainya. Saya sore hari ini mengucapkan bahwa Jawa Timur selalu terus maju ya saudara, selalu diberi kemudahan, diberi keselamatan dan sebagainya. Oke, terima kasih buat panjenengan semua dan subscriber saya yang berada di luar negeri ya saudara, Malaysia, terutama Malaysia, Ustadz Azam ya, terima kasih. Dan Hong Kong, Singapura, Taiwan, Arab Saudi, ya, Australia dan Amerika ya saudara, terima kasih. Semuanya yang di luar negeri saya doakan semoga panjenengan mendapatkan kesuksesan, kemudahan di bidang bekerja, di bidang rumah tangga dan sebagainya. Terima kasih. Di sore hari ini Mbak Jan akan membacakan sholawat ya saudara, karena memang pesan dari Abah Gus Samsudin memang harus sering-sering membaca sholawat dimanapun kamu berada, katanya begitu. Tetapi pesan dari Gus Samsudin tersebut selalu saya kerjakan atau saya laksanakan ya saudara, seperti itu. Maka dari itu sholawat ini saya tujukan kepada subscriber lover saya dimanapun berada. Semoga beliau-beliau ini mendapat kemudahan di bidang apapun ya saudara. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad,
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Semoga Allah mendengarkan doa Ambajan dan mendoakan subscriber saya. Semoga selalu diberi selamat dunia dan akhirat. Terima kasih saudara telah menyaksikan, melihat video saya lagi, dan jangan bosan-bosan ya saudara, selalu subscribe Ambajan channel ya saudara, seperti itu. Perlu diketahui saudara, sore hari ini Ambajan akan berbagi cerita ya saudara, berbagi cerita di mana Gus Samsudin telah memberi amalan saya untuk menarik barang pusaka ya saudara. Amalan tersebut saya jalani sudah sekitar 2 minggu ya saudara. Mungkin 4 hari atau 5 hari amalan tersebut bisa saya pakai, dalam arti saya praktekkan untuk menarik barang pusaka atau barang gaib lainnya ya saudara. Tapi Gus Samsudin tersebut berpesan kepada saya bahwa kalau Ambajan sudah bisa menarik pusaka, tolong digunakan dengan hal-hal yang baik ya saudara. Tidak boleh untuk sesuatu yang jelek seperti itu. Satu contoh misalnya, mungkin ada suatu daerah atau suatu hutan yang mungkin ada sesuatu barang gaib tersebut mengganggu penduduk di sekitar ataupun orang lain, itu wajib barang tersebut ditarik dan untuk dikatakanlah diamankanlah seperti itu, supaya barang tersebut tidak mengganggu lagi orang-orang di sekitar situ ya saudara. Karena begini ya saudara, ini Ambajan cerita, ada suatu daerah, ini mungkin nanti PR Ambajan pertama ya saudara. Ada suatu daerah di mana di malam hari ada sesuatu yang kayak gimana ya, ada bunyi gitu, ada yang berbunyi seperti trompet, seperti musik gamelan itu ya saudara, seperti itu, dan ada cahaya merah berbentuk api ya saudara. Menurut penduduk di sekitar situ, arah atau pusatnya suara itu dari sebuah gua katanya, sebuah di hutan itu saudara. Makanya Ambajan belum berani menarik pusaka tersebut karena amalan Gus Samsudin masih dalam proses saudara. Saya diberi amalan tersebut dalam arti belum lulus ya seperti itu. Tetapi Ambajan berjanji jika amalan tersebut katakanlah sudah lulus dan bahkan Ambajan bisa mengerjakannya, katakanlah Ambajan akan menarik pusaka tersebut. Loh, mengapa kok nggak dibilang ke Gus Samsudin aja Mbah? Itu memang saya tidak bilang karena memang Ambajan perlu pengetesan biar panjenengan semua ngomong, dalam arti nanti Ambajan kirain ngomong aja kan begitu ya saudara. Ambajan harus ada pembuktian. Memang kalau bersama Gus Samsudin selalu Ambajan mungkin ada pembuktian, tetapi saya ingin bahwa YouTube saya pribadi, saya akan mengadakan pembuktian. Dalam arti pembuktian tersebut adalah saya ingin menarik pusaka yang auranya negatif ya saudara.
dalam arti selalu dan sering mengganggu orang lain. Makanya saya tidak bilang ke Gus Samsudin, memang itu saya sengaja, saudara. Dalam arti biarlah saya belajar. Nanti kapan pinternya ya saudara, kalau saya tidak menjalankan sendiri, seperti itu menurut saya saudara. Makanya di sore hari ini saya berbagi cerita seperti itu. Saya diberi amalan Gus Samsudin, tetapi amalan tersebut masih dalam proses. Proses gimana Mbah maksudnya? Begini saudara, kita kalau mendapat amalan sesuatu ilmu yang baik itu pasti membutuhkan, katakanlah kalau orang Jawa laku ya saudara. Laku seperti apa Mbah? Ya mungkin puasa dan membaca rapalan, habis sholat malam, seperti itu, banyak sekali lah seperti itu. Tetapi memang bacaan masih keadaan proses. Saya dibilang Gus Samsudin, rapalan gini-gini Mbah, sholat begini-begini, rapalnya begini, habis sholat baca ini seperti itu. Tetapi saya tidak bisa mengatakan kepanjenengan seperti apa, ya saya mohon maaf buat bacaan saya sendiri. Karena memang amal tersebut tidak mudah atau tidak, dalam arti tidak sulit untuk dikerjakan. Harus punya niat lah kata seperti itu. Makanya bacaan juga ingin punya niat yang besar ya saudara. Karena tujuan bacaan memang semenjak saya dekat dengan Gus Samsudin, satu, saya harus bisa membasmi dukun-dukun santet saudara. Dukun yang selalu meresahkan masyarakat dan dukun yang selalu membuat onar di daerah seperti itu. Karena mereka sudah menghabisi nyawa-nyawa banyak sekali ya saudara. Makanya saya memohon kepada Gus Samsudin untuk meminta amalan tersebut supaya di saat waktu gimana gitu ya, nanti saya itu bisa gimana ya saudara, jika saya bisa melakukan pertolongan seperti itu. Karena memang ilmu bacaan, dalam arti ilmu yang dulu itu memang sudah tidak saya pakai ya saudara. Saya belajar amal-amal dari Gus Samsudin supaya berdampak positif seperti itu saudara. Tetapi bacaan memang ingin belajar. Bahkan Gus Samsudin pun wis gak apa-apa bacaan, wis sampean belajar mbek aku gak apa-apa. Sampeyan ilangi ilmune sampean sing elek, katanya begitu. Ilmu yang jelek-jelek itu sama dia itu disuruh menghilangkan seperti itu saudara. Bukalah lembaran baru bacaan, katanya begitu. Ya makanya saya menurut apa yang dikatakan Gus Samsudin, mungkin memberi amalan dan sebagainya. Tetapi perlu diingat pesan dari Gus Samsudin, jenengan kalau saya kasih amalan atau ilmu apapun, satu untuk kebaikan Mbah, siap, saya bilang begitu. Nanti kalau panjenengan digunakan sesuatu yang jelek, ilmu itu tidak mempan, katanya begitu. Oh siap, saya bilang begitu. Siap, Din, saya bilang begitu. Kan sudah biasa ya saudara. Saya sama Gus Samsudin itu kayak gimana ya, sudah kayak dekat gitu loh ya. Makanya kalau bahasa dan sebagainya ya sering guyon ya saudara. Sering bergurau sama dia, memang kedekatan saya dengan Gus Samsudin memang seperti saudara, seperti itu. Makanya Mbah Jan di sini mengatakan dan memberi saran ke panjenengan, memang waktu itu begini saudara. Waktu saya menarik katakanlah merah delima waktu itu di Goa ya, mendapat 9 mutiara itu, Mbah Jan masih ingat, dan menarik sebuah stambul kalau nggak salah di Jibe itu, dan banyak sekali. Mengapa di saat itu Mbah Jan tidak bisa ya saudara? Itu membuat pertanyaan ya Mbah Jan. Terus saya tanya sama Gus Samsudin, nyapa toh Din, kenapa saya nggak bisa Din, tapi kamu kok bisa, saya bilang begitu. Terus saya akhirnya dibilang, gini loh Mbak, menarik sesuatu itu harus dengan kesabaran. Jangan kamu memakai hawa nafsu, seperti itu. Tapi memang di waktu itu ya saudara, waktu saya itu narik merah delima dan apa itu ya, stambul, itu memang saya itu menggunakan hawa nafsu saudara. Ingin saya memiliki gitu loh ya rasanya. Janganlah saya itu memiliki, tapi saya saja yang memiliki, seperti itu.
Tetapi hasilnya ya saudara, hasilnya itu nihil. Saya tidak dapat menarik pusaka tersebut, justru saya yang terpental. Tetapi kenapa yang menarik Gus Samsudin mendapat pusaka tersebut? Terus akhirnya saya ingin tahu. Satu malam saya mendatangi beliau di hutan, terus saya bilang, "Din, aku mbok diwarai, saya diajarin lah." "Ajarin apa Mbah?" katanya. "Saya ini pengen menarik pusaka." Seperti itu. "Gaya apa Mbah?" "Gini loh Din, aku kan juga pengen nulung wong. Katakan saya ini juga pengen menolong orang. Jika ada suatu daerah yang mungkin yang mengganggu itu barang seperti pusaka dan sebagainya yang beraura negatif, terus saya kalau nggak bisa gimana Din? Karena memang tugas saya, memang belajar saya ke kamu untuk menolong orang lain." Seperti itu. Terus saya dibilang sama Gus Samsudin, "Sampean pikir temen toh Mbah," katanya. "Kamu sudah berpikir tenan, sampean betul-betul tobat," katanya. "Sampean sudah berpikir ke positif." Saya bilang sudah. Bahkan saya disumpah sama Gus Samsudin. "Kamu berani bersumpah Mbah?" "Saya berani dan memang yang saya ucapkan ini ada kebenaran. Walaupun sumpah apapun Mbah Jan tidak takut." Dan waktu itu Samsudin yakin bahwa saya benar-benar yakin untuk mendalami amalan terutama khusus untuk menarik pusaka. Dan alhamdulillah 2 minggu sudah berjalan, saya berpuasa, saya siap tidur 12 malam, bahkan sampai pagi. Akhirnya amalan tersebut diberikan kepada saya. Dan hari ini masih proses. Ya mungkin kalau nggak salah 4 hari atau 5 hari amalan tersebut bisa saya gunakan. Dan Mbah Jan akan praktek ya saudara, dalam arti pembuktian. Jika amalan tersebut Mbah Jan sudah memahami atau meyakini betul dan syarat-syarat amalan tersebut Mbah Jan bisa memenuhi dan hasilnya baik, ingat saudara dan janji Mbah Jan, saya akan menarik pusaka tersebut. Karena apa? Pusaka tersebut sangat bahaya sekali. Banyak anak kecil masuk daerah situ hilang. Saya nggak percaya waktu itu. Nangis orang tuanya saudara. Kemana? Mungkin dibawa ke alam gaib seperti itu ya. Saya tidak bisa ceritakan. Terus saya berpikir begini saudara. Pusaka tersebut kalau tidak ditarik, takutnya nanti korban-korban lainnya masih ada. Makanya Mbah Jan bertaruh nyawa. Meskipun pusaka tersebut menarik nyawa Mbah Jan sudah sanggup. Saya sudah pasrah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kematian adalah yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah masih menolong saya yakin saya masih diberi umur yang panjang. Seperti itu. Makanya sedikit cerita ya saudara tentang amal tersebut, biar panjenengan ngertos, biar panjenengan tahu. Setelah amalan tersebut Mbah Jan bisa katakan saya sempurna seperti itu, saya akan memberikan pembuktian ke panjenengan. Tidak tahu 4 hari atau 5 hari tersebut mungkin amalan tersebut sudah bisa saya kuasai. Dan Mbah Jan berjanji akan memberikan pembuktian. Jangan khawatir saudara. Dan cita-cita Mbah Jan akan memberantas dukun santet. Saya akan mendatangi teman-teman saya dimanapun berada. Satu tujuan saya suruh tobat. Pertama saya ajak ngomong baik-baik. Tetapi kalau teman-teman saya tidak diajak baik, mungkin ada peperangan sedikit, nggak masalah. Yang penting saya bisa menolong teman-teman saya yang dulu tukang santet, saya arahkan, saya bimbing supaya menjadi orang yang lebih baik. Itu cita-cita Mbah Jan, saudara. Omongan Mbah Jan ini sampai pegang ya saudara. Mbah Jan itu ngomong tuh atau gimana saya sampai nanti yang bisa nilai. Mbah Jan akan memberikan pembuktian tersebut ke panjenengan. Tapi tunggu saudara.
Makanya terus subscribe ya saudara, subscribe Mbah Jan channel supaya Mbah Jan channel tersebut bisa maju dan cita-cita Mbah Jan akan terwujud. Mbah Jan akan membagi sebagian dari hasil Mbah Jan untuk fakir miskin dan anak-anak yatim piatu, seperti itu. Itu janji Mbah Jan saudara. Makanya semuanya ini karena memang dukungan dari Gus Samsudin dan panjenengan semua yang melihat video ini saudara. Omong itu yang orang laki-laki ya saudara, yang dipercaya itu omongnya, itu paham. Itu saya terapkan atau saya kerjakan di dalam mulut saya. Saya ngomong pasti saya buktikan. Makanya sore hari ini saya bilang begitu supaya panjenengan itu tahu siapa itu Mbah Jan. Mbah Jan harus melakukan pembuktian agar panjenengan tidak bosan ke saya karena nanti bilang cuma ngomong tok, enggak apa-apa. Ini memang saya masih menjalani amalan dan jika amalan tersebut bisa saya pakai, saya akan melakukan pembuktian nyata ya saudara, panjenengan bisa saksikan. Oke, terima kasih saudara. Berhubung sore agak gimana ini saudara, mau hujan kayaknya. Maklumlah musim hujan saudara ya. Makanya Mbah Jan mau pamit dan jangan lupa ya saudara, subscribe terus Mbah Jan channel, like, komen dan sebagainya supaya Mbah Jan lebih maju, karena tanpa panjenengan semua Mbah Jan tidak berarti apa-apa saudara. Mbah Jan tidak ada gunanya lah. Tapi karena panjenengan selalu mendukung subscribe Mbah Jan, komen dan sebagainya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan panjenengan dimanapun berada. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.